Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang materi sediaan pil. Di sini saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu yang terdiri dari saya, Serly Pramesela, 2019-51193, Fitri Marta Siagian, 2019-51083, Hari Perdani 2019-51021, Nova Yanti Sitanggang 2019-51148. Baik, kita mulai saja presentasi dari kelompok 6, yaitu materi sediaan pil. Pembahasan. A. Pengertian pil. Pil adalah suatu sediaan yang berbentuk bulat seperti kaleng, mengandung satu atau lebih bahan obat. Berat pil berkisar antara 100 mg sampai 500 mg. Pil berasal dari bahasa Latin pila, yang artinya bola. Pil kecil yang beratnya kira-kira 30 mg disebut granul, dan pil besar yang beratnya lebih dari 500 mg disebut boli. Boli biasanya digunakan untuk pengobatan hewan seperti sapi, kuda, dan lain-lain. Bila tidak disebut lain granul mengandung bahan obat berkhasiat 1 mg. Macam-macam sediaan pil yaitu bolus mempunyai berat lebih dari 300 mg, pil mempunyai berat 30-60 mg, granul mempunyai berat 1/3 sampai 1 gram. 1 gram sama dengan 4,8 mg. Parfum mempunyai berat kurang dari 1/3 gram. Syarat sediaan pil yang baik yaitu pertama, homogen atau ukuran, bentuk, warna, dan dosis. Kedua, mempunyai kekenyalan, daya rekat, dan kekerasan tertentu. 3. Mempunyai waktu hancur tertentu. Dalam Farmakope Indonesia edisi 3, disyaratkan waktu hancur pil yaitu yang pertama, tidak boleh lebih dari 15 menit untuk pil tidak bersalut. Kedua, tidak boleh lebih dari 60 menit untuk pil bersalut gula atau selaput. Yang ketiga, untuk pil salut enterik setelah dilakukan pengujian dalam larutan HCl 0,06 N selama 3 jam pada pengujian selanjutnya atau larutan dapar pH 6,8. Waktu hancur pil tidak boleh lebih dari 60 menit. Tahap pembuatan sediaan pil. Cara pembuatan pil pada prinsipnya dilakukan dengan cara mencampur bahan-bahan obat pada sampai homogen. Kemudian ditambah zat-zat tambahan. Setelah homogen, ditetesi bahan pembasah. Kemudian digerus dengan cara ditekan sampai diperoleh massa pil yang elastis. Lalu dibuat bentuk dan dipotong dengan alat pemotong pil sesuai dengan jumlah pil yang diminta. Bahan penabur ditambahkan setelah terbentuk massa pil agar supaya massa pil yang telah jadi tidak melekat pada alat pembuatan pil. Tahap pembuatan massa pil. 1. Tentukan bobot bahan obat untuk 1 pil. Kedua, tentukan macam dan jumlah bahan tambahan yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah dan sifat bahan obat. Yang ketiga, campur bahan obat, pengisi, bahan pengikat, bahan pemecah sesuai aturan. Yang keempat, tambahkan bahan pembasah sedikit demi sedikit ke dalam kam, digilas kuat sampai massa pil yang baik atau elastis, tidak lengket di mortir dan tidak pecah di gulung. Tahap pemotongan pil. Massa pil dibentuk silinder yang panjangnya sesuai jumlah yang dibuat sebelumnya pemotong diberi alat penabur dulu. Tahap pembuatan pil. 1. Potongan massa pil dipindahkan ke alat pembuat pil yang sudah diberikan bahan penabur, selanjutnya dibulatkan. Yang kedua, masukkan pil ke wadah melalui lubang yang ada dan dihitung jumlahnya. Tahap penyalutan pil. Yang pertama, lakukan penyalutan sesuai dengan jenis bahan penyalut yang digunakan. Tujuannya, melindungi bahan obat dari pengaruh lingkungan atau salut selaput, menutupi rasa bahan yang tidak enak
atau salut gula, memperbaiki penampilan pil atau salut selaput. B. Sifat dan preformulasi zat aktif. Definisi. Studi preformulasi adalah tahap pertama dalam pembentukan pil atau aktivitas formulasi dengan mempertimbangkan yang hati-hati dari data preformulasi. Preformulasi penting bagi formulator untuk mendapatkan profil fisika kimia yang lengkap dari bahan aktif yang tersedia sebelum memulai suatu aktivitas perkembangan formulasi. Seluruh informasi ini diketahui sebagai preformulasi. Preformulasi dapat dideskripsikan sebagai tahap perkembangan yang mana ahli farmasi mengkategorikan sifat fisika kimia dari bahan obat dalam pertanyaan yang menanggapi penting dalam formulasi yang stabil, efektif, dan bentuk yang aman. Beberapa parameter seperti ukuran kristal dan bentuk, sifat pH, solubility, sifat pH stabilitas, efek pembagian, permeabilitas obat, dan disolusi dievaluasi. Selama evaluasi tersebut mungkin saja terjadi. Tujuan preformulasi. Tujuan dasar dari aktivitas preformulasi adalah untuk menyiapkan dasar rasional untuk metode preformulasi, untuk memaksimalkan kesempatan dalam mengoptimalkan sebuah produk obat dan penampilannya. Dari sudut pandang seorang formulator tablet, informasi preformulasi yang paling penting adalah studi kestabilan zat tambahan obat. Pertanyaan berikutnya untuk obat baru, sebuah obat di mana formulasinya memiliki pengalaman yang kurang adalah untuk memilih bahan zat tambahan yang mana baik secara kimia, fisika cocok dengan obatnya. Data yang harus disediakan pada studi preformulasi. Langkah pertama pada pemotongan pil atau aktivitas perumusan adalah pertimbangan yang teliti sebelum perumusan. Data ini sangat penting karena mempunyai identifikasi sifat kimia fisika lengkap dari bahan aktif yang tersedia. Sebelum memulai pengembangan kegiatan perumusan, biasanya yang bertanggung jawab pada penelitian kimia di daerah itu ditunjukkan untuk menyediakan data-data zat obat adalah seperti di bawah ini. Pertimbangan umum preformulasi. Sebelum membuat formula sediaan obat, beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu: yang pertama, bentuk sediaan yang akan dibuat, bahan tambahan obat yang akan digunakan, kenyamanan saat penggunaan, kestabilan sediaan obat, yang terakhir, khasiat obat. Data preformulasi. Data minimal yang harus ada dalam preformulasi adalah struktur kimia dan karakteristik, metode analitik, ruahan atau kompresibilitas observasi mikroskopik, informasi terapeutik, dan toksikologi. Preformulasi untuk sediaan pil. Kemurnian bahan obat adalah ada atau tidaknya bahan pengotor, kebanyakan berupa sintetik, biasanya diuji dengan grade HPLC atau tingkat kemurnian tingkat tinggi, grade analisis atau pro-analisis, pharmaceutical grade, sedang technical grade rendah. Salah satu tingkat untuk melakukan studi adalah menguji tingkat kemurnian dari bahan baku yang dijadikan sebagai zat aktif sediaan tablet. Pada pabrik-pabrik biasanya diuji terlebih dahulu tingkat kemurnian bahan baku untuk membuat tablet dengan HPLC, kromatografi lapis tipis. Salah satu parameter yang menunjukkan kemurniannya yaitu titik lebur dari bahan baku tersebut. Sifat-sifat yang perlu diperhatikan dalam preformulasi, yaitu stabilitas kimia, kelarutan atau solubilitas, kecepatan disolusi, konstanta disosiasi, koefisiensi partisi, kristalinitas, polimorfisme, higrofobisitas, ukuran partikel. Alasan pembuatan pil. Kelebihan sediaan pil,
yaitu memudahkan digunakan atau ditelan, rasa obat yang tidak enak dapat tertutupi, relatif lebih stabil dibanding dengan serbuk atau solution. Sangat baik untuk disediakan penyerapan dikehendaki dengan secara lambat. Kerugian sediaan pil, yaitu obat yang dikehendaki memberikan aksi cepat, obat dalam keadaan larutan pekat dapat mengiritasi lambung, bahan obat padat atau serbuk, volumes dan bahan obat cair dalam jumlah besar. Penyimpanan lama sering menjadi keras dan tidak memenuhi waktu lancar. Ada kemungkinan ditumbuhi jamur atau dapat diatasi dengan bahan pengawet. Bahan tambahan yang digunakan. Bahan zat aktif adalah berupa bahan obat. Bahan zat tambahan yang dapat ditambahkan adalah zat pengisi, zat pengikat, zat penyalut, zat pembasah, zat pemecah, dan zat penabur. Zat pengisi yang digunakan liquiritis, redik, sakarum lactis. Dalam hal khusus untuk zat oksidator digunakan bolus alba, campuran sukus liquid dan liquidity, redik sama banyak, pulvis, propylue, dan bahan lain yang cocok. Tujuannya untuk memperbesar massa pil apabila bahan obat terlalu kecil. Zat pengikat yang digunakan sukus liquid, PGA, traga santae, pulvis humus, campuran BKA, tragakan, dan sakarum album, oleum kakao, adepslane, vaselinium, dan bahan lain yang cocok. Apabila bahan obat non-kosesif diperlukan zat pengikat. Zat penyalut yang digunakan perak, balsamum tolutum, serlakolodum, salol, gelatin, gula atau bahan lain yang cocok. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pil, menutupi rasa dan bau bahan obat yang tidak enak, memperbaiki penampilan pil, mencegah pil pecah di lambung. Zat pembasah yang digunakan air, aqua glycerinata, sirup simplex, madu, adepslane atau vaselin album. Jumlah pemakaian secukupnya. Zat pemecah yang digunakan NaHCO3. Dalam hal ini adalah pil yang digunakan zat pengikat adepslane atau vaselin album. Zat penabur yang digunakan lycopodium, talcum, amylum oryzae, MgCO3, liquid radix. Tujuannya agar pil tidak lengket satu sama lain atau lengket pada alat. Komposisi formula. 1. Formulasi dari pil ekstrak etanol temu hitam. Komposisi ekstrak temu hitam. Formulasinya 2 gram, fungsinya zat aktif. Serbuk temu hitam, formulasi 2 gram, fungsinya zat pengisi. Komposisi gom Arab, formulasi 1 gram, fungsinya zat pengikat. Komposisi gliserin, formulasi sakarum lactis secukupnya, zat pembasah. Talkum, sakarum lactis secukupnya, zat penabur. Proses pembuatan diawali dengan ekstrak temu hitam dimasukkan ke dalam mortir sebagai zat aktif, kemudian ditambahkan dengan serbuk temu hitam sebagai zat pengisi, ditambahkan dengan gom Arab sebagai zat pengikat, ditambahkan dengan beberapa tetes gliserin sebagai zat pembasah, sehingga diperoleh massa pil yang baik. Setelah itu digulung adonan pil membentuk silinder pada alat pilen plug, diberi talk secukupnya dan dipotong. Lalu dibulatkan pil yang sudah dipotong pada pilen roller hingga diperoleh massa pil yang akan diinginkan. Pembuatan ekstrak. Metode yang dipilih adalah metode maserasi sebagai proses ekstraksi karena metodenya sederhana, relatif murah, dan tanpa proses pemanasan. Proses ekstraksi pada penelitian ini menggunakan metode maserasi tunggal dengan pelarut etanol 96%, yaitu dengan merendam sampel pada pelarut dengan pengadukan. Maserasi digunakan karena untuk menghindari rusaknya komponen senyawa akibat panas.
Pelarut etanol digunakan karena etanol merupakan pelarut polar yang universal karena mampu melarutkan banyak zat aktif seperti alkaloid basa, minyak atsiri, glikosida, kumarin, antarkinin, flavonoid, steroid, dan klorofil. Hasil naserat yang didapat berwarna coklat kehitaman. Naserat kemudian dipekatkan menggunakan water bath, didapatkan ekstrak kental berwarna coklat hitam. Hasil naserasi dari 250 gram temu hitam agar didapatkan ekstrak kering sebesar 1.939 gram dan setelah dihitung nilai rendaman didapatkan hasil 0,77%. Ripang temu hitam mengandung minyak atsiri. Obat cacing selain itu memiliki zat pahit yang dapat merangsang sel-sel pencernaan sehingga dapat menambah nafsu makan. Metode pembuatan sediaan. 1. Alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah blender, bejana maserasi, Erlenmeyer, corong, bakar gelas, batang pengaduk, rotary evaporator, cawan penguap, water bath, labu ukur, gelas ukur, pipet tetes, mortir dan stamper, kaca arloji, timbangan analitik, sudip, dan sendok tanduk. Bahan yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah ripang temu hitam atau kurkuma aeruginosa, serbuk temu hitam, etanol 96%, gliserin, talc, dan gom arab. Yang kedua, prosedur kerja, pembuatan ekstrak. Masing-masing sebanyak 250 mg ripang temu hitam yang telah dikeringkan kemudian diserbuk dengan menggunakan blender, dimasukkan ke dalam wadah, ditambahkan pelarut 96%. Ekstraksi dengan pelarut tersebut menggunakan metode ini maserasi selama 1 kali 24 jam. Campuran larutan kemudian disaring untuk memisahkan antara filtrat dan residu. Hasil saringan kemudian diuapkan sehingga diperoleh ekstrak kemudian ditimbang dan dihitung rendamannya. Pembuatan sediaan pil. Ditimbang masing-masing bahan, dicampur ekstrak teram, serbuk temu hitam, dan gom arab lurus sampai homogen. Ditambah glycerin sedikit demi sedikit sehingga diperoleh massa pil yang kalis. Adonan pil dibentuk silinder, kemudian dipotong dengan alat pemotong pil. Yang ketiga, uji evaluasi sediaan. Uji keseragaman bobot sebanyak 20 pil ditimbang dihitung bobot rata-ratanya. Uji disolusi. Masukkan ke dalam alat uji disolusi. Evaluasi sediaan. Setelah pil selesai dibuat, dilanjutkan evaluasi sediaan pil bertujuan untuk mengetahui mutu dan kualitas dari sediaan pil ekstrak etanol temu hitam. Evaluasi sediaan pil diantaranya adalah uji keseragaman bobot, uji disolusi. 1. Uji keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot dilakukan untuk memastikan bahwa bobot yang terdapat dalam pil pada suatu formulasi memiliki jumlah yang sama dan zat aktif yang sama dengan anggapan serbuk formula terdisolusi homogen. Untuk kriterianya, kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi, menurut Farmakope Indonesia 1979, persyaratan keseragaman bobot dipenuhi jika penyimpanan terbesar terhadap bobot rata-rata 100 mg sampai 200 mg sebesar 10% untuk 18 pil dan 20% untuk 2 pil. Berdasarkan hasil uji keseragaman bobot pada sediaan telah memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia edisi 3. 2. Uji disolusi.
Uji waktu hancur penting dilakukan untuk mengetahui waktu pil bisa larut dalam cairan tubuh. Sediaan dinyatakan hancur sempurna bila semua sediaan larut dalam air dan tidak tersisa butiran bulat. Kecuali dinyatakan lain, waktu yang diperlukan untuk menghancurkan pil tidak boleh lebih dari 15 menit. Berdasarkan yang evaluasi waktu hancur, keseluruhan pil yang tidak diuji mempunyai rentan waktu sekurang 15 menit. Informasi apa saja yang tertulis pada kemasan? Nama obat. Nama obat pada kemasan terdiri dari nama dagang dan nama zat aktif yang terkandung di dalamnya. Dalam suatu obat dapat merupakan zat tunggal atau kombinasi dari berbagai macam zat aktif dan bahan tambahan lain. Indikasi dan farmakologi. Informasi mengenai khasiat obat untuk suatu penyakit. Kontraindikasi. Penggunaan obat tidak dianjurkan karena dapat meningkatkan risiko terhadap pasien dengan kondisi tertentu, misalnya bayi dan balita, ibu hamil dan menyusui. Efek samping. Setiap respon obat yang merugikan akibat penggunaan obat dengan dosis atau tekaran normal. Aturan pakai. Informasi mengenai cara penggunaan obat yang meliputi waktu dan berapa kali obat tersebut digunakan. Peringatan perhatian. Tanda peringatan yang harus diperhatikan pada setiap kemasan obat bebas dan obat bebas terbatas. Tanggal kadaluarsa. Batas waktu jaminan produsen terhadap kualitas produk. Nama produsen, nama industri yang farmasi yang memproduksi obat. Nomor BET, nomor kode produksi yang dikeluarkan oleh industri farmasi. Harga eceran tertinggi. Harga jual obat tertinggi yang diperoleh oleh pemerintah. Cara penyimpanan. Nomor registrasi. Tanda izin edar yang diberikan oleh pemerintah. Bentuk tanda peringatan. Peringatan nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Peringatan nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Peringatan nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dan dari badan. Peringatan nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Peringatan nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Peringatan nomor 6, awas obat keras, obat wasir, jangan ditelan. Penutup. Kesimpulan. Pil adalah suatu sediaan berupa massa bulat mengandung 1 atau lebih bahan obat yang beratnya sekitar antara 20 mg sampai 30 mg. Oleh karena itu, pil lebih digemari daripada obat dalam bentuk sediaan lain, karena pil masih diterima di kalangan masyarakat sampai saat ini. Hal tersebut karena pil mudah diminum dan tidak terasa pahit. Yang kedua, pil terdiri dari berapa bahan, yaitu bahan utama dan bahan tambahan. Adapun bahan tambahan terdiri dari beberapa bagian, di antaranya adalah zat pengisi, zat pengikat, zat tambahan, zat penembur, zat pemecah, dan zat penyalur. Yang ketiga, dari hasil uji sediaan pil, yaitu uji keseragaman bobot tidak memenuhi syarat karena terdapat 2 pil yang tidak memenuhi batas bawah. Pada uji disolusi memenuhi syarat, yaitu pil memiliki waktu hancur pada menit ke-12. Baik, sekian dari presentasi kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.